Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi. Luar biasa. Sahabat SAE. Yang berubah. Cuma Bisa. Harus bisa. kita. Oke, merdeka. Nah, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Saya udah lihat udah ribuan yang hadir di ruang webinar kita malam ini. Oke, dari Adaro, teman-teman Adaro. Mana suaranya teman-teman Adaro? Hai. Teman-teman dari Adaro Tutupan? Hai. Ada 100 orang lebih. Nah, berikutnya dari Lati. Hai. Ya. Tuan Lati hadir. Mantap. Pirungan? IPR? Hadir di sini PR. IBP mana IBP suaranya IBP? IBP. Lanjut SDC, Angsana SDC, mana SDC? Woi, Jos Merdeka, STJ Merdeka. STJ. Merdeka. BRC, mana BRC? BRC, Pak. BRC. Ya, maklum ya, lidah Solo ya, dimaklumi aja ya Mbak ya. BRC, mana BRC takut terus liwat tadi. BRC. Hadir. Oke, yang terakhir dan biasanya paling heboh. Head Office Jakarta, mana suaranya? Oke, ya. Ini saya lihat banyak ada beberapa ibu-ibu juga ini yang datang ini dari para keluarga paguyuban ya, Buma Family dan saya sapa dulu. Mana suaranya ibu-ibu? Be Family, Be Friends. Oke. Oh, telat. Ulangi lagi. Be Family, Be Friends. Be friend. Nah, karena Jajabrix kita kali ini momennya pas sekali dengan tanggal yang keramat ya buat bangsa Indonesia. Tanggal berapa ini teman-teman ya? Apa ini peristiwa apa yang menjadi keramat kita malam ini? Gajian, Pak. Belum, masih 11 hari lagi. Kerek bendera, Pak. Ya, dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Makanya kayaknya asik sekali ya malam ini kalau kita ngulik lebih dalam sambil ngobrolin secara asik tentang tema-tema mengenai kemerdekaan. Jadi sesuai judulnya ya, Miners Merdeka Finansial. Saya yakin ini teman-teman yang hadir udah bertanya-tanya ini. Apa sih ngambil tema mengenai miners merdeka finansial. Merdeka finansial itu kayak apa sih bentuknya? Apakah habis gajian bebas mau beli apa, pentol atau apa segala macam ya kan? Merdeka kan terserah kita kan gitu. Atau bagaimana gambarannya seperti apa, detailnya kan gitu. Nah, untuk menjawab penasarannya teman-teman, pertanyaan teman-teman mengenai tema dan judul kita malam ini, ya bersama kita sudah saya undang ini jauh-jauh dari Sumatera ini tadi kita undang dari Sumatera Ibu Mbak atau Ibu tadi namanya ya saya lupa tadi pas perkenalan. Ya coba nanti saya panggil Mbak aja dulu ya, Mbak Sylvia Dila. Nah, beliau ini adalah seorang miners ya, tambang sejati seperti kita semuanya ya guys. Jadi yang sejak tahun 2007 itu udah 2007 ke sekarang itu udah 14 tahun yang lalu udah malang melintang di dunia tambang. Tembaga, emas, batu bara seperti kita. Jadi mulai dari Sumatera, Kalimantan sudah dijelajahi beliau. Bahkan sejak 2014 yang lalu, beliau sudah dipercaya menjadi operasional tambang, yakni sebagai KTT. Bahkan sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai KTT di Duta Anggada Group. Nah, selain sebagai sebagai KTT, beliau ini juga aktif sekali di media sosial ya, Instagram, ada TikTok ya. Saya yakin teman-teman ini Bu Miners Jajabrix ini sering sekali main TikTok ya. Nah, beliau ini juga aktif sekali di TikTok membagikan konten-konten terkait dengan finansial.
Nah, untuk itu tidak perlu panjang lebar dan agar segera terjawab ke penasaran teman-teman semuanya terkait dengan tema dan judul malam hari ini, kita akan berikan kesempatan lebih lanjut kepada Mbak Sylvia Della untuk menyampaikan dan berkenalan. Monggo, silakan Mbak Sylvia. Luar biasa penyambutannya, Pak. Halo semua, salam tambang. Salam tambang. Kita jawab Lo apa? apa dong? Salam. Salam cuan. Salam ya? cuan, Pak. Salam tambang, Bu. Oke. Salam cuan. Semangat pagi dulu nih. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, tadi kan perkenalannya udah sama Pak Andreas. Jadi saya singkatin aja ya. Pokoknya saya itu sama kayak teman-teman, sama-sama orang yang masih bekerja, bukan influencer yang kayak kebanyakan mungkin teman-teman lihat di TikTok atau di Instagram gitu loh. Saya juga adalah pekerja tambang juga gitu loh. Mungkin ringkasnya beginilah, sekitar berapa belas tahun yang lalu itu, saya adalah pekerja tambang biasa yang benar-benar nggak ngerti apa itu nabung, apa itu investasi gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih, kebanyakan orang tambang kan cari duitnya di tambang, ngabisin duitnya pas cuti. Buat apa? Buat self reward kan, buat diri sendiri gitu loh. Bahkan saat cuti, Seneng ya. buat senang-senang, benar Pak. Bahkan saat cuti itu gaji langsung ludes, bisa bangkrut dengan seketika gitu Pak. Nah, Merdeka banget gitu Mbak ya. jadi boro-boro punya tabungan atau dana darurat untuk investasi aja nggak ada dana gitu loh. Itu terjadi pada saya 12 tahun yang lalu lah. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Teman-teman nih, kayaknya yang layar monitornya dimatiin adalah orang-orang yang sama kayak saya nih. Ya. Jadi kan kalau kebanyakan kita tuh kan wishlistnya banyak nih. Pengennya retire young, pengennya retire rich. Pengennya pensiun muda, pengennya pensiun kaya. Benar kan? Betul. Padahal Mati sebenarnya juga nanti kan itu. mati masuk surga. Nah, padahal kalau kita kerja di tambang kan nggak cuma butuh skill, kita juga butuh yang namanya tenaga ekstra. Karena pekerjaan kita bukan pekerjaan yang cuma duduk di depan komputer aja gitu loh. Pasti ada banyak pekerjaan lapangan. Artinya kan nggak mungkin kita sampai tua masih kerja hanya yang namanya demi gaji. Benar kan? Jadi semenjak itu saya mulai mikirin nih gimana sih cara ngatur keuangan supaya saya pengen financial freedom di hari tua gitu loh. Gimana sih ngatur keuangan yang benar gitu loh. Supaya kita bisa merdeka secara finansial dan menyiapkan hari tua kita gitu loh. Karena kan kita kerja di tambang ada masa pensiunnya kan Pak. Di end of presentasi ini kita akan tahu bagaimana sih cara supaya kita dapat multi stream income supaya kita bisa namanya independen secara finansial. Saya langsung masuk aja ya Pak. Jadi tahun 2019 masih baru-baru lah 2 tahun yang lalu itu ada survei yang berjudul Future of Money itu yang memaparkan hanya 44% yang mengembangkan dananya sekali atau 2 kali dalam setahun. Kalau kita ngomong milenial itu kan rentang umurnya yang kelahiran tahun 95, 1980. Kalau dari audiens kita tuh rentang umurnya berapa sekarang nih? 95 pas. Oh, berarti masuk milenial ya, masuk milenial. Nah, artinya Ada kolonial hanya sebelah saya. kolonial. Artinya hanya 44% orang yang bisa memanage keuangannya gitu loh. Jangan sampai kita adalah bagian dari 56% orang yang nggak bisa manage keuangan. Sebenarnya apa sih indikator kalau kita tuh sebenarnya punya masalah keuangan apa enggak gitu. Yang pertama, gaya hidup mahal. Gaya hidup mahal karena kebanyakan suka traveling atau suka hobi jajan-jajan kuliner. Tadi Pak Andreas sempat bahas tuh, jajannya boba, jajannya apa Pak? Seblak ya, pentol ya. Terus suka berpakaian yang mahal. Belum lagi kebiasaannya yang kayak sekarang kekinian nih kopi-kopi nih Pak. Ada kopi-kopi ini itulah ya kan. Janji-janji nih, janji-janji palsunya Pak Andreas mungkin judul kopinya ya kan. Nah itu menuntut kita untuk ngeluarin duit yang nggak sedikit. Padahal sebenarnya kalau kita nggak ngikutin tren, itu nggak dosa kok gitu loh. Lanjut ya, itu poin pertama. Poin kedua, mereka tuh disebut impulsif atau konsumtif. Nggak bisa lihat barang-barang branded, maunya beli. Apalagi kalau misalnya kalau kita jalan ke mall nih, untung PPKM nih Pak. Mall lagi ditutup ya. Kalau nggak PPKM, jalan ke mall pas lagi cuti, turun misalnya Balikpapan, masuk ke mall, liatin Zara diskon, H&M diskon, pengennya beli gitu loh. Padahal sebenarnya kan pengendalian diri, butuh nggak sih kita beli ini barang? Terus yang ketiga, ada indikatornya itu mudah berhutang. Ini mah kebanyakan sekarang Pak, apalagi kalau ibu-ibu ya,
ibu-ibu di tambang walaupun kita bedaknya pakai debu batu bara, tapi kan kita juga butuh skincare, Pak. Nah, skincare-nya kebanyakan itu mahal. Skincare yang kita beli itu kebanyakan mahal. Nah, saat mereka nggak punya cash in hand atau duit yang mereka punya, mereka itu akan gunain kartu kredit. Atau sekarang yang lagi tren nih, ada Shopee Pay Later. Nah, padahal kalau kita berhutang itu bikin kesehatan keuangan kita itu jadi jelek gitu loh. Itu tadi indikatornya ya. Nah, dari 3 ini sebenarnya kita termasuk nggak nih? Kalau kita termasuk berarti kita punya masalah keuangan. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, pada dasarnya berhutang itu kan sebenarnya kita minjam duit dari diri kita sendiri, tapi di masa depan. Ilustrasinya gini, misalnya saya mau beli iPhone terbaru, harganya mungkin 22 juta. Terus saya cicil 18 bulan. Artinya saya minjem duit ke diri saya sendiri di 18 bulan ke depan. Emang nggak kasihan sama diri sendiri? Gitu loh. Kita lanjut ya. Ngomongin soal prioritas keuangan. Ini nih caranya nih. Kenapa? Karena kebanyakan saya lihat teman-teman kita ya, apalagi ibu-ibu yang punya keranjang Shopee itu 99 plus. Kalau di Tokopedia emang cuma maksimal 20 kan? Nah, sekarang coba buka keranjang Shopee-nya masing-masing, 99 plus nggak? Belum JDID. Belum JDID. Notifikasi TikTok Kak yang 99 plus. Oh, sombong. Lagi sombong. Iya, jadi gini. Yang 99 plus. Apa Nove? Orderan, amin. Asik. Ya, orderannya Bu Nove. Jadi itu kalau misalnya kita ngomongin prioritas keuangan, mau belanja itu sebenarnya ya, ini bisa dibagi jadi 4 prioritas. Jadi misalnya gini, hitung dulu, dia itu penting apa mendesak? Penting dan mendesak. Kalau penting mendesak, silakan belanjain. Tapi kalau dia penting, tapi nggak mendesak, rencanain aja. Terus kalau dia tidak penting, tapi dia mendesak, tunda aja. Tapi kalau dia tidak penting dan tidak mendesak, nggak usah beli, benar-benar nggak usah beli, delete dari 99 plus tadi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini nih. Kalau penting mendesak itu kayak makan, rumah tempat tinggal, atau kita misalnya nyewa nih, kontrak ya, otomatis itu kan penting dan mendesak. Harus bayar dong, ya kan? Terus penting tapi tidak mendesak, kayak baju kerja yang pantas dan formal. Sedangkan kita kalau ditambang kan ada uniform. Penting nggak sih kita beli nih H&M nih bagus nih, gitu. Penting nggak sih kita beli? Gitu. Penting, tapi dia nggak mendesak. Artinya tadi balik lagi, kalau dia penting tapi tidak mendesak, cukup rencanain aja. Terus yang ketiga, nggak penting tapi mendesak. Misalnya sekarang lagi ada Flip Samsung, ya kan? Flip Samsung 3. Yang promo nih Pak. Oh iya, yang lagi viral tuh. Agil udah lihat kayaknya nih. Udah diincer ya Gil? Udah dong, produk Korea wajib. Iya. Nah misalnya Samsung Flip 3 itu hari ini doang nih promonya, diskonnya sampai 90% lagi. Artinya kalau kita beli besok, kan kita nggak bisa beli lagi Pak. Diskonnya cuma berlaku hari ini, gitu loh. Sedangkan itu adalah masuk ke bagian yang tidak penting, mendesak, karena mendesaknya diskonnya cuma berlaku 1 hari. Kalau dia tidak penting dan mendesak, masuknya apa? Masuknya tunda kan? Tunda gitu loh. Apalagi kalau ternyata belinya pakai kartu kredit lagi. Balik lagi tadi tuh Pak, ke 3 kriteria kalau kita tuh sebenarnya punya masalah keuangan apa enggak gitu. Dan yang terakhir, ini tidak penting dan tidak mendesak. Dia harus dibuangkan dari list. Apa aja? Ini yang kalau yang suka main game online mungkin pengen top up nih, beli voucher, top up. Ya kan nggak penting-penting banget. Terus jajan-jajan boba Pak, ya kayaknya juga nggak penting-penting juga gitu loh. Boba sekarang sama air mineral, saya pikir lebih bagus air mineral sih, karena lebih sehat. Sesekali boleh, bukan nggak boleh sama sekali ya. Karena belanja yang tepat itu adalah membeli barang-barang yang memang benar-benar kita butuh gitu. Lanjut ya. Terus ini ada tips anti boros. Yang udah pernah baca bukunya mungkin pasti tahu nih. Kita lihat dulu ya videonya. Semakin banyak uang yang kita dapat, baik itu dari gaji atau dari usaha kita atau dari bisnis, biasanya itu bikin pengeluaran itu lebih gede. Jadi kayak grafik itu sama gitu loh Pak. Padahal yang bikin kita kaya itu bukan pendapatan, tapi aset gitu.
Nanti kita akan bahas mengenai benar nggak sih kalau kita nggak punya utang itu nggak punya aset. Itu kan filosofi umum tuh. Kalau nggak punya utang nggak punya aset. Kalau nggak KPR nggak punya rumah gitu kan. Nah ini dia nih. Katanya tidak punya utang itu tidak punya aset. Sekarang kita pilah dulu. Benar nggak sih cara kita berhutang selama ini nih? Ini termasuk utang produktif atau utang konsumtif gitu loh. Jadi kita harus telusuri dulu nih, yang kita utangin selama ini nih Pak, sebenarnya itu memberi impact bagus nggak sih ke diri kita gitu loh. Jadi kalau utang itu definisinya ada dua ya Pak. Itu yang pertama namanya utang produktif. Utangnya itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat keuangan. Jadi misalnya buat modal kerja, modal usaha, atau membeli rumah atau apartemen yang kemudian disewain lagi gitu loh. Kayak contohnya gini, saya beli apartemen dengan cicilan 10 tahun, 5 juta per bulan. Terus saya sewain ke Airbnb misalnya, atau Travelio dengan saya terima setiap bulannya 2,5 juta. Artinya setiap bulan saya dibantu nyicil nih. Ya kan? Itu namanya utang produktif, bukan utang konsumtif gitu loh. Iya, iya. Atau beli mobil buat ke kantor. Beda dengan beli mobil buat kita pakai untuk taksi online. Nah, kalau mobil yang kita beli untuk taksi online itu namanya utang produktif gitu loh. Karena kalau utang produktif itu dia bisa bantu kita untuk melunasi utang itu, Pak. Gitu loh. Jadi ada potensi pendapatan masuk itu ya. Benar. Ya. Terus utang produktif ini biasanya terencana. Jadi misalnya kayak saya tadi bilang, saya nyicil 10 tahun. Setelah 10 tahun saya dapat terima passive income dari sewa rumah, kontrakan atau apartemen yang saya sewain gitu loh. Jadi saya tahu nih waktu pengembaliannya itu on time-nya itu tanggal berapa, tahun berapa gitu. Jadi kan kita punya plan. Mungkin ada anak-anak planning di sini main plan. Nah, biasanya merencanain tambang, sekarang coba merencanain keuangan sendiri. Tuh. Berbeda dengan utang konsumtif. Kalau utang konsumtif itu lebih kayak untuk kebutuhan konsumtif. Jadi dia nggak ada nilai positifnya untuk si peminjam. Kemudian utangnya ini biasa untuk membeli sesuatu yang tidak mendesak dan tidak terlalu penting. Tadi kan kita ingat tuh, yang tidak penting dan tidak mendesak itu apa aja sih gitu. Terus contohnya apa aja? Contohnya liburan ke luar negeri, pengen beli iPhone 12 nih, gadget teranyar, pengen beli Rolex. Terus misalnya gini, kalau utang konsumtif itu biasanya tuh sebenarnya barang-barang itu kita masih punya nih barang-barang yang sama dan masih berfungsi gitu. Tapi karena kita nggak bisa ngendaliin diri, nggak bisa membedakan prioritas keuangan yang 4 tadi itu, 4 kategori tadi, akhirnya kita beli nih, ngutang pula ya kan. Sedangkan utang-utang konsumtif ini adalah utang-utang untuk barang yang kalau kita beli dia turun harga. Beda kayak mobil. Mobil itu memang turun harga. Kita beli tahun misalnya 2018 kita beli harga 200 juta. 2021 kita jual mungkin 150 juta. Turunnya 50 juta turunnya. Tapi dari penurunan harga itu tertutup dengan cicilan yang dibantu bayar oleh taksi online yang kita jalanin tadi gitu. Terus kita harus bedain apa yang namanya gaya hidup, apa yang namanya kebutuhan hidup, ya kan? Gaya hidup itu apa? Makan di mall, Pak. Kalau kebutuhan biaya hidup itu ya masak gitu loh. Terus gaya hidup lain apa? Outfit branded. Maunya yang mahal gitu, maunya yang pakai LV gitu. Padahal sebenarnya biaya hidup itu adalah pakaian yang nyaman. Apalagi kayak tadi, kita kan kerja di tambang, kita dikasih seragam. Bahkan setiap ada acara kantor, kita kadang dikasih kaos malah ya kan Pak? Ya. Nah itu bisa kita pakai kok. Boleh punya misalnya, saya pengen punya batik sekitar berapa untuk kalau ada kondangan. Boleh-boleh aja. Tapi tujuannya itu kan untuk biaya hidup, bukan untuk gaya hidup. Terus tadi yang kopi-kopi kekinian atau boba atau seblak itu namanya gaya hidup. Yang biaya hidup itu ya air mineral. Terus ada lagi yang dibilang, oh pengen liburan. Liburannya itu buat show off di IG nih. Posting, selfie, ya kan. Padahal sebenarnya kita tuh liburan fungsinya buat apa? Buat refreshing kan. Wajar kok kita orang tambang pasti jenuh kan kerja di tambang. Nggak ada salahnya liburan gitu loh. Tapi liburan lah untuk yang benar-benar untuk refreshing gitu loh. Lebih ke kesehatan mental sih menurut saya Pak. Nah, terus sekarang kita bedain apa yang namanya tabungan sama dana darurat. Mungkin teman-teman sekarang nih punya tabungan banyak, udah mulai investasi. Tapi tahu nggak sih sebenarnya dalam keuangan itu kita butuh yang namanya dana darurat.
Jadi kalau misalnya kalau dana darurat itu fungsinya untuk sesuatu yang kondisinya emergensi, darurat gitu loh. Tapi kalau tabungan itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kayak pengen beli tadi si iPhone 12, ya nabung gitu loh. Itu fungsinya begitu. Atau pengen liburan, atau pengen nikah, buat DP rumah, atau beli mobil, atau naik haji. Itu biasanya dari tabungan. Nah, berbeda halnya dengan dana darurat, Pak. Ini kayak kita nih ngomongin kita karyawan ya. Karyawan sekali-kali nggak tahu, Pak. Misalnya proyek kita tutup. Kayak kejadian kemarin saya lihat tuh rame banget di TikTok ya, Pama, ya kan? Gimana nasib teman-teman? Oke lah, mereka punya duit pesangon dari kantor, gitu. Betul. Tapi apakah pesangon itu cukup untuk mereka bertahan hidup sampai mereka dapat proyek baru atau bekerja di tempat baru atau memulai usaha, gitu loh? Kalau ternyata nilai pesangonnya nggak cukup untuk biaya hidup dan nggak cukup juga untuk memulai usaha, gimana? Gitu. Makanya penting harus punya dua. Pertama tabungan, yang kedua dana darurat. Itu fungsinya itu yang kayak tadi PHK. Terus misalnya biaya medis tidak terduga. Misalnya kalau kita kerja di tambang kan kita di cover nih sama perusahaan. Oh iya, semua di cover gitu, misalnya 100% gitu. Tapi kalau kita itu kerja sakit terus Pak, itu perusahaan nggak akan cover. Setahu saya, perusahaan tidak akan cover kalau sakit lebih dari 6 bulan. Itu ada di regulasi, mungkin beda-beda perusahaan, beda PP-nya ya. Terus kita nggak punya dana darurat, terus tabungan juga udah mulai ludes gitu loh. Amit-amit kalau misalnya ternyata kita kena penyakit yang kayak cancer gitu loh. Ada yang bilang kan bisa di cover sama BPJS. Iya, BPJS bisa cover, tapi tidak semua obat itu, tidak semua obat itu bisa di cover oleh BPJS. Terus misalnya rumah atau kontrakan kita atau apartemen kita harus di-maintain gitu loh. Entah yang bocor lah, entah perabotan rusak lah. Otomatis kan kita harus punya dana darurat untuk itu. Atau misalnya ada info keluarga kemalangan. Ternyata itu nggak di-cover sama kantor karena bukan waktunya roster. Kalau roster pasti di-cover tiket PP. Tapi nggak waktunya roster gitu loh. Artinya harus punya dana darurat untuk itu. Kalau yang single, yang belum menikah, itu wajib punya 6 kali dari pengeluaran. Bukan penghasilan bulanan ya, tapi pengeluaran. Jadi masing-masing kita itu pasti udah tahu nih, 1 bulan saya ngabisin misalnya sekitar 10 juta misalnya. Udah termasuk cicilan saya. Artinya kalau masih sendiri, bujangan ya 6 kali pengeluaran. Itu wajib. Kalau sudah menikah, punya anak, artinya harus punya 12 kali pengeluaran. Terus ditempatinnya kemana? Tempatin kalau misalnya nggak tahu reksadana atau nggak mau invest gitu. Tempatin ke instrumen yang liquid. Apa aja? Reksadana bisa, emas fisik bisa. Kalau misalnya, Mbak, saya repot kalau emas fisik kan saya bolak-balik site gitu. Ya udah coba buka tabungan emas. Ini sekarang Pegadaian punya rekening emas atau yang aplikasi lain juga bisa, itu online. Bikin aja, bikin aja tabungan emas, nanti itu langsung dikonversi. Misalnya bulan ini saya nabung emas 1 juta. Bulan depan lagi misalnya lagi nggak ada duit nih, cuma bisa 500, ya udah 500-nya langsung konversi jadi emas dengan harga saat itu gitu. Karena emas itu adalah satu-satunya instrumen yang bisa melawan inflasi. Beda halnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang main saham, kripto. Kemarin kan sekitar berapa bulan yang lalu kita berdarah-darah nih, portonya pasti ya merah semua gitu loh. Nah, salah satunya memang harus diversifikasi investasi itu, nggak cuma ke saham atau kripto, cobalah ke investasi yang stabil yaitu seperti emas gitu. Jadi yang tadi ya, yang liquid ya. Liquid Pak, liquid. Liquid itu maksudnya gampang dicairkan. Dijual beli atau dicairkan gitu ya. Gampang dicairkan. Jadi kalau misalnya emas fisik, ibu-ibu suka nih. Mbak, saya nggak suka emas batangan, logam mulia. Saya maunya yang kalung, gelang. Boleh. Perempuan ya Pak. Kan betul. Sukanya ya, sampai ada yang bilang berlian itu sahabatnya wanita gitu. Berarti karena memang perempuan tuh suka sesuatu yang indah gitu. Ya boleh beli aja emas, gelang, cincin gitu. Kita sekarang ngomongin gimana cara ngatur keuangan berdasarkan budget 50, 30, 10, 10. Nah, 50 itu adalah untuk biaya hidup, 30-nya itu adalah untuk hutang,
10-nya itu adalah untuk investasi dan tabungan, 10-nya lagi itu untuk dana hibah dan save reward. Jadi artinya sebenarnya kita kerja mati-matian, kerja di tambang, nggak ada kata nggak boleh memberi save reward untuk diri sendiri. Boleh, asal dibudgetkan. Terus sesuai nggak sama penghasilan kita memberi save reward ke diri sendiri gitu loh. Cara mengatur keuangan rumah tangga dengan prinsip 50, 30, 10, 10. Yang pertama, pos biaya hidup, besarnya 50% dari pendapatan. Katakanlah pendapatan sebuah keluarga sebesar 4 juta rupiah, maka kebutuhan maksimum untuk pos biaya hidup itu sekitar 2 juta rupiah. Pos ini digunakan untuk biaya makan, belanja bulanan, transportasi, pulsa, biaya listrik, dan air. Yang kedua, pos tagihan, yang besarnya 30% dari pendapatan. Pos ini digunakan untuk tagihan, cicilan, ataupun BPJS, di mana cicilan itu tidak boleh melebihi 30% dari pendapatan kalau tidak ingin keuangan terganggu. Pos yang ketiga yaitu pos dana investasi dan tabungan, besarnya sekitar 10%. Demi masa depan ya harus kelas kepala untuk hal yang satu ini. Sedangkan yang terakhir, sisanya 10% digunakan untuk pos dana sosial. Jadi seperti uang arisan sampai kado untuk pernikahan teman masuknya ke sini. Jika ada kebutuhan mendadak di luar pos-pos tersebut di atas, pos ini paling mungkin diutak-atik. Untuk merealisasikan dibutuhkan komitmen yang kuat, disiplin, dan kesabaran untuk menjalankannya. Best practice-nya begitu Pak, cara mengatur budgeting. Karena gini, kebanyakan orang bisa ngebudget, tapi nggak bisa mengevaluasi dan tidak bisa strict dengan budget yang dia bikin gitu. Jadi kesalahan biasanya saat kita budgeting itu adalah, kita udah budget nih, 1 bulan saya akan ngeluarin cicilan segini, biaya hidup saya gini, terus saya mau investasi segini, komit nih. Tapi begitu mereka ngeluarin pengeluaran, itu nggak pernah dicatat. Akhirnya di akhir bulan, nggak ada evaluasi antara planning sama aktualisasi. Artinya kalau tidak ada evaluasi antara planning dan aktualisasi, terus kita mau bulan depannya mau nambah atau mengurangi budget, kan jadi nggak tahu gitu. Makanya harus dicatat, kalau mau budgeting itu harus catat. Bikin budgetnya dulu, terus catat, baru akhir bulan kita evaluasi. Setelah hasil evaluasi, kita bisa tahu nih, bulan depan itu ternyata biaya hidup saya itu nggak nyampe 50%. Artinya 5%-nya bisa saya tambahin ke investasi. Atau misalnya ternyata biaya orang tua saya atau masuk ke dana hibah tadi lebih besar dari 10%. Saya harus neken biaya hidup saya supaya budget ini tetap gitu loh. Jadi kita nggak over budget gitu. Dan tetap bisa nabung serta investasi setiap bulan. Gitu. Jadi ini adalah kalkulator dana pensiun. Kalkulator dana pensiun itu, ini saya pakai untuk cambukan ke diri sendiri, karena ini saya pakai sendiri gitu loh. Saya harus ngumpulin dana segini banyak kalau nanti saya pensiun. Supaya dana segini banyak terkumpul, saya tuh harus nabung berapa sih gitu loh. Atau saya harus investasi itu berapa sih. Jadi ini saya contohin aja ya Pak, di usia sekarang misalnya 30 tahun. Terus saya pengen pensiun dari tambang, misalnya 55 tahun. Terus ternyata setelah dicek tabungan saya, dari bonus kah, dari mana kah, dari usaha sampingan kah, atau dari dropshipping saya kah, misalnya teman-teman udah ada yang belajar dropshipping mungkin, sudah ada yang jadi reseller mungkin, punya toko online gitu. Ternyata punya tabungan misalnya 100 juta. Nah, di saat usia pensiun 55 tahun, pengennya itu, kan kita udah bisa dapat gambaran nih, sebulan itu saya biaya hidup saya itu berapa sih, gitu loh. Nah, ini saya nyontohin sekarang misalnya 10 juta. Pengeluaran saya di usia 55 tahun, sampai saya misalnya estimasi meninggal usia 70 lah, gitu loh Pak. Artinya pengeluaran yang bikin tetap settle, walaupun sudah pensiun, sudah tidak bekerja dan tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, dari situ kita akan nanti ikutin, ini rumus yang inflasi, tingkat return, imbal balik investasi, ini tergantung teman-teman nanti investasinya di mana. Kalau misalnya reksadana imbal baliknya cuma 7%, Mbak, ya udah diganti. 12%-nya diganti 7%. Terus nilai rata-rata inflasi tahunan ini saya pakai yang global aja ya, 5%. Terus saat saya sudah pensiun, ternyata tingkat return itu berubah jadi 6%, misalnya kondisi global mungkin menurun jadi 6% gitu. Nah, dari rumus itu nanti teman-teman tuh cukup isi umur berapa, pengen pensiunnya berapa, punya tabungan sekarang itu berapa, dan pengen saat pensiun itu biaya hidupnya habisnya berapa sih sebulan gitu loh.
Nah, dari kalkulator itu nanti akan keluar nih estimasi dana pensiun yang kita butuhin saat pensiun supaya bisa membiayai hidup dari usia 55 sampai isdet gitu loh, Pak. Jadi tahun 90-an kita beli bakso sesuai lagunya nih, Pak. Zaman dulu lagunya Melisa nih yang nyanyi nih kalau nggak salah. Harganya Lagunya 200. Melisa tadi ya. Iya, Pak. Ya, Ustaz. 200 perak tahun 90. Sekarang kita beli bakso di Kalimantan mungkin 20.000 kali ya. Di Sumatera masih ada sih Pak, 10 ribuan, 15.000. Dari situ kita bisa tahu inflasi. Jadi jangan pernah kalau misalnya terima bonus atau kelebihan gaji, misalnya setiap bulan ternyata gajinya sisa nih, investasiin. Kenapa? Karena dengan menginvestasikan uang kita, artinya uang itu akan bekerja buat kita gitu loh. Pertanyaan paling sering nih Pak. Ya. Pengen Ya. investasi, tapi nggak tahu investasinya apa yang cocok. Terus bingung mau Pak. investasi apa yang aman gitu Mbak ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu, saya tuh punya waktu luang, saya bisa lihat Shopee tiap hari. Kenapa nggak saya coba belajar saham? Kan saya juga bisa ngasilin cuan dari saham gitu. Tapi dicek dulu, apakah investasi yang dipilih itu sudah sesuai sama profil resiko kita gitu loh. Caranya gimana buat ngeceknya? Cukup browsing, ketik nanti di Google, kalkulator profil resiko. Jadi Google aja kalkulator profil resiko. Nanti ada pertanyaan, diisi sesuai dengan karakternya kita gitu loh. Pertanyaannya berbau-bau investasi sih Pak. Hasilnya itu kayak gini, contohnya nih. Ternyata hasilnya konservatif gitu. Misalnya Bapak Ibu tuh hasilnya ternyata konservatif. Jadi kalau konservatif itu cocoknya untuk orang-orang yang menyukai instrumen stabil. Jadi nggak suka itu fluktuasi tajam kayak saham. Oh, apa sekarang tuh yang lagi rame? Binomo, forex, kripto. Forex. Ah, forex itu. Ya, trading forex. ATG. ATG. Aduh. SmartX, ATG. TKO. Yoi. TKO. Iya. Nah, jadi misalnya kalau kita masuknya hasilnya adalah konservatif, artinya kita investasinya nggak cocok ke saham. Contohnya apa yang cocok? Ya, investlah di tanah, deposito, surat utang negara. Surat utang negara itu obligasi. Kalau obligasi itu bisa dengan nilai Ori ya, obligasi retail. Ya, bisa dengan nilai 1 juta bisa. Kalau tanah misalnya, saya nggak berani mending tanah aja. Tanah kan barang Tuhan, kan ada yang bilang gitu, emas dan tanah itu barang Tuhan, harganya pasti akan naik terus gitu. Ya udah invest tanah. Nggak punya duitnya full sekarang, ya udah investnya nyicil. Banyak kok orang jual tanah kaplingan yang bisa dicicil, tapi dicek lagi surat-suratnya udah lengkap apa belum gitu. Terus kalau yang kedua, misalnya ternyata hasilnya Bapak Ibu tuh keluarnya moderat gitu misalnya. Jadi moderat ini tuh nanggung-nanggung gitu loh Pak. Makanya itu biasanya nih orang-orang moderat itu cocoknya apa ya, obligasinya obligasi swasta. Terus ada reksadana yang cocok untuk mereka itu reksadana campuran. Kalau reksadana campuran itu biasanya 50%-nya di-split ke deposito, setengahnya lagi di-split ke saham. Saham yang mereka pilih sendiri. Bukan kita yang milih, kalau kita beli saham kan kita yang milih. Saya mau beli BBCA, saya mau beli Unilever. Ya. Tapi kalau reksadana saham itu manajer investasi yang pilih saham-sahamnya apa aja yang akan dia beli dengan duit yang kita setorkan ke manajer investasi. Terus ada yang nanya, tapi reksadana itu duit nanti hilang nggak? Gitu. Investasi bodoh nggak? Enggak. Selama kita pilih dari yang sudah under OJK. Siapa aja sih sekuritas yang ada under OJK? Tinggal buka aja. Bisa buka Bapepti, bisa buka OJK, nanti akan kelihatan list-list yang di blacklist, sekuritas yang di blacklist oleh OJK. Kalau saya sih lebih pilih biasanya aplikasi yang dari banknya langsung. Jadi misalnya BCA kan punya BCA Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Mandiri Sekuritas, atau sekarang yang lagi user friendly namanya Bibit dan Ajaib. Itu bagus. Ya. Yang sekarang itu yang banyak adalah manajer investasi bodong. Yang kita transfer titip dana, nanti dia yang kelola. Ternyata bukan ke rekening perusahaan,
tapi melainkan ke rekening pribadi dari manajernya itu dengan alasan transfer saya dulu Bu, nanti saya bisa langsung masukin ke perusahaan saya gitu. Better jangan begitu deh. Mending jalanin sendiri duitmu gitu loh. Karena itu keringat sendiri, usahain sendiri gitu loh. Mulai belajar lah, misalnya bingung, saya nggak tahu aplikasinya gimana. Tutorial di YouTube banyak, bisa belajar aplikasi Bibit, Ajaib, apalagi tuh banyak banget sekarang aplikasi. Pelajari, terus dia under OJK apa enggak, terus cari mentor. Kalau misalnya di tambang kita ada yang udah ngerti-ngerti reksadana, saham, diskusi aja gitu loh. Karena kalau kita investasi tanpa mentor tuh susah Pak. Gitu. Oke, yang terakhir ini yang teman-teman yang udah mulai investasi di kripto, forex, saham. Oke. Ya. Masuknya itu ke profil risiko agresif. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memang suka ngejar peningkatan nilai buat investasi. Kalau mereka ngelihat saham merah, mereka happy kok Pak. Nggak sedih gitu loh. Tapi kalau kita mentalnya bukan mental agresif, bukan mental profil risiko agresif, kita liatin porto merah itu langsung stres itu. Bisa nggak makan, bisa nggak tidur gitu loh. Nah, langsung megap-megap ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya mental profil risiko agresif, mereka biasanya ngelihat kayak contoh nih Unilever lagi turun. Unilever lagi turun. Harganya dulu biasanya 8.000, 6.000. Tahu-tahu sekarang juga 4.000, udah 4.200. Mereka malah ngambil ini peluang untuk menambah lagi ke portonya mereka gitu lah. Jadi menurut mereka harga turun itu adalah kesempatan emas, momentum untuk investasi. Itu adalah mereka-mereka yang menurut saya sih gila Pak, berani gitu loh. Nggak semua investor sih begitu. Gitu. Oke, terus sekarang kita ngomongin finalnya. Merdeka secara finansial, ya kan? Tadi tadi bahasan itu ending dari presentasi ya, mungkin masih 2 atau 3 slide lagi. Jadi sebenarnya supaya kita bisa merdeka finansial itu yang harus kita lakuin adalah apa? Kita harus punya multi stream of income. Artinya apa? Kita harus punya pendapatan lebih dari satu sumber. Jadi nggak bisa ngomongin kita cuma gaji bonus, nggak bisa. Sekarang udah harus, karena kan tadi targetnya gede. Targetnya umur 55 mau dapat duit 6,7 miliar. Dan harus investasi 3,5 juta per bulan, ya kan? Kalau cuma dari ngandalin gaji, nggak akan cukup. Kita harus mulai mikirin mencari penghasilan dari satu sumber. Tapi bingung nih misalnya, wah saya nggak tahu mau buka usaha apa, saya nggak punya ini. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah gali ke passion kita sendiri. Jadi untuk mendapatkan multi stream of income itu adalah menggali ke diri kita sendiri. Kita tuh passionnya di mana sih gitu. Misalnya kayak ibu-ibu saya tuh suka banget skincare gitu. Daripada beli, kenapa nggak jadi reseller? Kita bisa nutupin biaya kos untuk kita beli skincare kita sendiri. Gitu. Atau misalnya, Mbak saya tuh suka fashion, kenapa nggak coba produksi baju sendiri? Kalau nggak berani produksi baju sendiri, belilah misalnya ke pabrik di Bandung, terus jual lagi, tapi sesuai dengan desain yang kita suka gitu. Jadi untuk mendapatkan multi stream of income itu nggak cuma dengan satu gaji, tapi harus mulai mikir kita tuh harus punya penghasilan lebih dari satu. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya full waktunya 20 jam bahkan satu hari untuk kerja di tambang gitu. Kadang tidur itu cuma 4 jam Bu gitu. Tapi saya punya rumah, saya punya kontrakan. Jadikan itu passive income. Jadikan itu income keduanya kita dengan cara sewain gitu. Yang pertama dengan multi stream of income. Yang kedua, ini sorry saya nggak ngajarin ya Pak ya. Pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Bisa dengan kita nego ke user kita. Tapi kalau nggak bisa nego ke user kita, harga batu bara lagi tinggi-tingginya, silakan cari peluang baru yang memberi benefit dan gaji lebih besar. Yang ketiga, investasikan tabungan. Jadi tadi tuh duit ditabung, jangan diparkir, tapi diinvestasiin gitu. Karena kalau duit diparkir itu sama aja kayak beli mobil cuma ditaruh di garasi. Tapi kalau beli mobil di taksi online gitu, pasti jadi duit balik kan ke kita gitu. Sama kayak halnya tabungan yang cuma diparkir itu nggak akan memberi impact apapun ke kita, malah tergerus dengan inflasi. Kayak abang tukang bakso tadi ya.
Terus yang keempat, mulai bisnis. Kayak tadi kita cerita, misalnya passionnya apa? Passionnya fashion, ya udah buka bisnis fashion. Terus sewakan kamar atau properti, mendapatkan income dengan menyewakan rumahnya. Jadi misalnya gini, dia masih bujangan, punya kamar 4 dalam satu rumah. Akhirnya dia ngekos di rumah dia sendiri. Bahasanya dia ngekos di rumah dia sendiri. Kenapa? Rumahnya itu dijadiin kos-kosan dan dia jadi bapak kosnya gitu loh. Supaya apa? Supaya mengurangi biaya KPR-nya dia. Ya selama kalau misalnya berani buang gengsi ya Pak. Buang gengsi, turunin gaya hidup gitu loh. Bukan standar hidup ya. Turunin gaya hidup, buang gengsi. Berani ambil momentum untuk investasi atau bisnis. Pasti yang namanya merdeka finansial itu bisa terjadi. Terus fokusnya kemana nih harusnya kita fokusnya? Fokusnya itu ke ketat budget. Tadi kan kita ngomongin budget tuh di tengah-tengah, budget 50, 30, 10, 10 gitu. Kalau sudah bikin budget, ketatlah dengan budget yang kita udah bikin. Terus kalau misalnya mau belanja online, pakailah aplikasi yang dengan cashback. Karena cashback itu lumayan kok gitu loh. 10-15% loh kita berkurang biaya ongkir gratis, terus kita dapat cashback gitu loh. Terus yang ketiga, jangan pernah punya utang lebih dari 30% kalau nggak mau keuangan terganggu atau tidak sehat. Yang keempat, harus komit nabung. Jadi kalau bulan ini nabung, bulan depan nggak nabung, ya itu nggak komit gitu loh. Karena kan tadi kita udah budget, 10%-nya harus ditabung atau diinvestasi. Karena kita nggak ketat sama budget, artinya nggak komit sama nabung. Gitu. Yang terakhir, stop lah upgrade-upgrade. Kalau misalnya masih punya handphonenya masih bisa buat WA, buat kirim email, buat telepon. Selama fungsinya masih bisa, pakailah itu. Nggak usah upgrade dulu. Kecuali benar-benar butuh. Kalau misalnya, tapi Bu, saya dengan handphone iPhone 12, saya bisa, bisnis saya berkembang. Karena saya fotografi, semuanya pakai iPhone 12. Masih bisa diterima alasan itu. Tapi kalau cuma buat gengsi, jangan pernah beli sesuatu atau mengupgrade gadget cuma karena gengsi. Buat penutup ya, teman-teman. Mindset miskin itu adalah orang yang sering beralasan untuk berinvestasi. Karena ngerasa investasi itu adalah beresiko. Tapi kalau kita sudah punya mindset kaya, justru kita berpikir kalau tidak melek keuangan, itu lebih beresiko. Anda di tengah-tengah, terus ada banyak investasi. Ada emas, deposito, obligasi, reksadana, saham, sama properti. Manakah investasi yang paling terbaik? Semua item ini yang paling tinggi untuk penghasilannya, yang pertama properti Mbak. Oke. Karena memang properti ini secara penghasilan lebih tinggi ya. Yang kedua baru di saham Mbak, seperti itu. Baik, selamat malam. Karena emas itu satu-satunya investasi yang tahan sama namanya inflasi. Oke. Gitu Mbak. Oke. Masalah ya? Dikit lagi. Misalkan saya tipenya yang tidak suka mengambil resiko, mungkin saya akan memilih misalkan emas. Tapi dengan saya yang suka mengambil resiko, bisa misalkan saham dan sebagainya. Ini sesuai dengan passion sih. Ada Mas Muhammad Haikal. Itu adalah yang paling utama itu mungkin bisa di deposito dulu. Karena kita untuk mengamankan dana darurat dulu ya. Kalau menurut saya sendiri sih saham kali ya. Masih salah ya Bu Miska? Oke, masih dilanjut. Ada Mas Rizky Abdul. Silakan mencoba Mas Rizky. Yang salah tadi boleh nyoba lagi kok. Pak Yudi boleh nyalain mikrofonnya Pak? Pak Yudi di RC nih. Pak Yudi di RC nih. Monggo Pak Yudi. Yes. Ya, monggo Pak. Ayo Pak Yudi, cepat Pak Yudi. Investasi yang terbaik adalah diri kita sendiri. Setelah itu kita mengetahui profil kita seperti apa, nah yang paling cocok seperti apa ya, paling aman ya. Ya benar Pak Yudi. Jadi jawaban benar adalah investasi ke diri sendiri. Kita hasilnya dulu. Hidup Pak Yudi, hidup. Merdeka Pak Yudi, merdeka. Pak Yudi, hidup. Aku tadi mau jawab itu. Tapi nggak ada pilihan Mbak, gitu ya. Memang Pak. Kenapa jawabannya adalah investasi ke diri sendiri? Karena kita adalah penghasil duit. Kita adalah mesinnya duitnya kita. Kalau investasinya nggak ke diri sendiri, gimana kita punya semua atau diversifikasi investasi? Jadi yang paling benar investasi dulu ke diri sendiri.